bahwa di dalam masalah ini masing-masing ikut ru'yahnya. Memang ada ulama yang berpendapat di mana sudah dilihat bulan semua harus ikut. Makanya dilihat di Mekah, tapi bukan standarnya Mekah. Di mana saja dilihat, itu pendapat pertama itu. Maka seluruh umat Islam harus ikut. Walaupun di Eropa kelihatan, di Mekah belum, di Indonesia belum. Tapi orang Eropa sudah melihat, ya sudah, Mekah pun ikut Eropa. Ini pendapat pertama, itu hanya ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi prakteknya sulit, iya kan? Bagaimana kita tahu orang Eropa sudah lihat bulan? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh Masjid Al-Furqan, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, hari ini bagi kita pada bulan Dzulhijjah, hari keberapa ini? Hari ke-6. Tapi kalau di Mekah hari ke-7. Nah, kita ikut Mekah atau ikut kita? Maka ibu sekalian, jadi jangan ragu, kita ikut kita. Kita ikut. Karena ya Mekah itu tempat lahirnya Rasulullah SAW. Mekah itu tempat turunnya wahyu. Di Mekah ada Ka'bah, kiblatnya kita umat Islam. Tanah suci tempat kita di situ umroh dan haji. Tempat yang di situ yang sangat mulia, mustajab doa-doa kita di sana. Namun tidak semuanya kita mengikutinya. Umpamanya solat asar di Mekah, solat asar pula kita di sini, begitu? Kalau maghrib di Mekah, maghrib pula di sini. Solat subuh di sini, solat subuh di Mekah, solat subuh pula kita di sini. Berarti nanti jam berapa kita solat subuh nanti? Ayo 10 gitu. Jadi tak semuanya, ya kan? Jadi kalau solat kan penentuannya matahari masing-masing. Mekah ada mataharinya, di sini ada mataharinya. Artinya berbeda waktu terbitnya, berbeda waktu terbenam. Tapi ukurannya matahari bukan Mekah. Maka kalau matahari sudah di fajar shadiq, salat subuh masuk di sini. Tapi kalau di sana masih tengah malam di sana, jangan ikut sana pula nanti. Saya salat subuh, kenapa kamu jam 10 salat subuh? Saya ikut Mekah, masuk itu. Karena di Mekah belum salat subuh. Itu kita katakan yang di sini batal salat subuhnya semua. Kata begitu, ya, masing-masing ikut. Karena gitu mataharinya terbit berbeda, maka itu standarnya. Gitu juga Bapak Ibu sekalian, menentukan hari. Ini hari keberapa ini setiap awal bulan. Tentu patokannya bukan Mekah, patokannya melihat bulan. Hilal namanya. Barangkali sudah terlihat di Mekah, belum terlihat di sini. Sekarang di Mekah sudah terlihat semenjak hari Jumat. Maka mereka tetapkan hari Jumat itu tanggal 1. Kita hari Jumat melihat juga, tapi tak terlihat. Standarnya melihat. Karena Rasulullah SAW kalau dalam ibadah puasa, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kamu, mulai kamu puasa Ramadan itu karena lihat bulan. Melihat bulan kan ada kan sumu taba'an li Makkah. Puasa kamu mengikuti orang Mekah. Kalau begitu hadisnya ya kita ikut Mekah. Tapi hadisnya li ru'yatihi, melihat bulan. Bulan ada di Saudi, ada juga di sini.
Kecuali bulan itu adanya cuma di Saudi saja. Di sini tidak ada bulan. Ada. Berarti dan bulan itu munculnya berbeda-beda. Bisa sudah muncul di sana, belum muncul di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka pendapat kebanyakan ulama bahwa di dalam masalah ini masing-masing ikut ru'yahnya. Nah, itu. Masing-masing ikut ru'yahnya. Cuma batasan-batasan ru'yah itu bagaimana batasan teritorialnya? Memang ada ulama yang berpendapat di mana sudah dilihat bulan semua harus ikut. Makanya dilihat di Mekah, tapi bukan standarnya Mekah. Di mana saja dilihat, itu pendapat pertama itu. Maka seluruh umat Islam harus ikut. Walaupun di Eropa kelihatan, di Mekah belum, di Indonesia belum. Tapi orang Eropa sudah melihat, ya sudah, Mekah pun ikut Eropa. Nah, ini pendapat pertama, itu banyak ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi prakteknya sulit, iya kan? Bagaimana kita tahu orang Eropa sudah lihat bulan? Itu jadi masalah. Nah, kalau zaman sekarang, ya karena sudah ada teknologi informasi komunikasi yang canggih. Apa yang terjadi di Eropa detik ini juga bisa kita tahu. Tapi kan teknologi ini kapan baru? Nah, Islam ini sejak kapan? Islam ini sudah sejak 1500 tahun. HP ini sudah berapa tahun baru? Tahun 60-an Bapak sudah pakai HP. Tahun 70 baris. Islam sudah 2000 tahun, 1500 tahun yang lalu sudah. Tidak ada HP, tidak ada parabola, tidak ada TV. Kalau lihat bulan di Mekah, gimana orang Indonesia tahu? Ada tentara pasukan berkuda langsung ke Indonesia, nggak tahu. Berapa bulan baru sampai dia? Udah lewat Zulhijjah baru dia sampai. Artinya apa? Pendapat ini ideal tapi tak masuk tidak masuk akal. Gimana orang tahu? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pendapat ini akhirnya tidak dipakai karena susah. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang saja. Ya, kita zaman canggih teknologi ini ya. Banyak orang yang Bapak Ibu kalau masuk kita ke kampung itu sinyal tidak ada, masih banyak. Jangan kita pergi ke pelosok-pelosok, di Kampar saja banyak desa-desa sekarang tidak ada sinyal. Seperti Kampar kiri, daerah Batu Tilam itu, masuk kita ke sana mati sinyal semua. Itu di mana mereka tahu? TV tidak ada, bola tidak ada. Jadi susah memaksakan itu. Maka Islam ini untuk semua. Islam itu mudah diamalkan oleh semua, untuk semua orang di mana dia berada, bagaimanapun tingkat pengetahuan dan intelektualitasnya, sekolah tinggi, sekolah rendah, dalam mengamalkan Islam sama. Karena Islam itu sederhana, mudah. Kalau kamu mau puasa ya lihat bulan. Bulan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi profesor baru bisa lihat bulan, iya kan? Orang-orang tak sekolah pun bisa lihat bulan. Balas sekarang saya uji nih, kalau ada nenek-nenek kita yang lama-lama tidak ada sekolah sama sekali, dia tidak mengenal kalender Masehi, kalender Hijriah, maka selalu dia patokan bulan. Uji dengan profesor sekarang, profesor tidak tahu itu. Nenek-nenek tak sekolah itu tahu dia. Nah, ini bulan ini hari kesekian dia. Tanya profesor tidak tahu dia itu. Ini hari keberapa bulan ini? Mereka karena seringnya begitu mereka pengalaman, mumarasah namanya, eksperimen mereka begitu saja. Tanggal sekian. Sehingga mereka dengan bulan bisa menentukan hari keberapa ini. Kita tidak tahu, karena tidak terbiasa. Maka Islam itu mudah bagi semua. Sholat kan juga begitu. Sholat ke matahari, di matahari tergelincir sholat subuh.
diukur bayang-bayang melebihi bendanya solat asar. Itu perlu doktor profesor itu mengetahuinya. Terbenam matahari. Subhanallah. Maka ad-dinu yusr, kata Rasulullah, agama ini mudah. Dan pesan kepada kita yassiru wa la tu'assiru. Jadi ada dua dai pernah diutus oleh Rasulullah ke berbagai daerah, Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari. Pesan Rasulullah pertama apa? Yassira wa la tu'assira. Permudah, jangan persulit. Jangan jadikan agama ini ribet dan sulit. Dia pun ni hitung hisab begini, hitungnya. Saya aja melihat pusing. Lagi lu Bapak Ibu di agama ini. Kemudian saya ini kata Rasulullah diutus mubasyirin, memberi kabar gembira, muyassirin, diutus sebagai untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Maka agama ini harus dipaparkan dalam bentuk Bapak Ibu semudah mungkin, karena itu tabiat agama kita, dan jangan terkesan sama sekali sulit. Maka bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya masing-masing ikut ruqyah. Alhamdulillah masing-masing negara melakukan ruqyah. Saya kemarin diprotes oleh jemaah di mana saya ceramah. Tapi ruqyah ini menentukannya tanggal 1 nih Pak Ustaz. Pemerintah kita ini zalim Pak Ustaz. Gimana ini? Kezaliman pemerintah, kalau menurut anda dia zalim, tak perlu hubungan dengan melihat bulan. Apakah dia pemerintah zalim juga dalam melihat bulan? Kita tak boleh menghukum. Kalau ada satu kesalahan orang, semuanya salah, begitu. Itu bahaya itu. Tidak berguru Bapak Ibu nanti kepada seorang pun. Karena kalau ada nampak satu salah ustaz, berarti ustaz itu salah semua. Di mana kita berguru? Itu juga bapak, asal ada salah istri, ceraikan lagi. Kira-kira beristri bapak tak? Cari perempuan yang sempur, yang tak ada salahnya. Kira-kira ada? Hai, duduk sendiri di hutan. Mana kita cari? Pemerintah zalim, kalau zalim semuanya. Dalam bagi zaliman dia jangan diikuti. Tapi dalam hal yang benar, masalah hilal ini banyak. Benar pemerintah, prosedurnya benar. Bahkan mereka mengikuti yang paling sunnah menurut kebanyakan ulama, bahwa ukuran menentukan tanggal itu ru'yah. Ilmu falak hisab boleh dipakai, tapi bukan menentukan, membantu saja. Untuk kapan kemungkinan hilal dilihat, tapi tetap standarnya melihat. Itu pendapat hampir sepakat sebagian ulama katakan ijma' itu. Tidak ada pendapat selain itu bahwa penentuan tanggal itu dengan ru'yah. Hisab hanya bisa membantu. Itu dipakai oleh pemerintah ru'yah itu. Itu kita katakan zalim, berlebihan namanya. Pemerintah sudah berusaha lewat Kementerian Agama. Tentukan dalam hal ini kan kewajiban presiden ini, orang nomor 1 untuk mengumumkan kapan 1 Zulhijjah masuk, sehingga itu nanti berrentetan menentukan kapan hari Arafah, puasa Arafah, kemudian kapan kita Idul Adha, dan kapan kita menyembelih ibadah korban. Kan berrentetan semuanya itu dalam menentukan tanggal 1 itu. Menentukan tanggal 1 awal bulan ya dengan ru'yah. Bapak Ibu sekalian, sudah dilakukan oleh pemerintah. Hari Jumat semuanya memasang Bapak Ibu sekalian, kami sudah dimasang ya, dilihat semua. Kemudian tidak kelihatan, maka ditetapkanlah Sabtu sebagai tanggal 1. Saudi hari Kamis sore itu sudah lihat, maka Jumat tanggal 1.
Ya sudah, Saudi sesuai dengan ruqyahnya, Indonesia sesuai dengan ruqyah. Maka perbedaan puasa juga begitu. Sahur kita nanti sama pertanyaannya semuanya itu. Makanya sahur kita orang sedang wukuf di padang Arafah. Hari apa besok tuh wukuf padang Arafah? Hari Sabtu kan? Kita di sini hari Arafah baru hari Ahad. Hari Ahad itu hari Idul Adha. Kalau kita ikut Mekah, haram puasa karena itu hari Idul tanggal 10 itu. Tapi hitungan kita di sini baru tanggal 9. Hari puasa, puncak puasa itu malah hari ke-9. Hari tinggal pertanyaan sekarang, ikut Mekah. Bapak Ibu. Jadi ya kadang-kadang kan orang sampai ada ustaz-ustaz dalam YouTube tuh pakai perasaan, ya kita harus ikut Mekah. Ini kan tidak. Boleh dicari dari apa darinya, tidak jelas. Itu memaksakan ini yang sunnah. Kan ngawur aja sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kebanyakan ulama mengatakan, dan bahkan itu adalah sebuah muktamar, kesimpulan mereka likulli baladin ru'yatuh. Setiap negeri itu mengikuti ru'yah masing-masing. Apalagi satu negara. Saya cenderung karena Imam Syafi'i, bisa saja pendapatnya itu satu negara itu berbeda, karena mereka melihat bahwa dalam mazhab Syafi'i yang ikut itu yang sama saja matlaknya, waktu terbit mataharinya, itu yang sama. Tapi kalau yang berbeda, dia nanti punya ru'yah sendiri. Kita Indonesia ini luas, Irian Jaya dengan kita di Riau berbeda enggak? Berapa jam bedanya? 2 jam. Beda kita. Maka itu matlaknya sudah berbeda berarti waktu terbitnya. Bisa saja itu daerah-daerah seperti itu dalam mazhab yang lain. Cuma ulama kontemporer berkesimpulan tidak, selagi dia teristilah satu negara itu ikut ru'yahnya, karena ini adalah ibadah bersama. Kan lucu, satu negara beda-beda. Menghindari itu tuh, karena maksud daripada ibadah puasa, ibadah hari raya itu syiar, yang mana di situ Allah menginginkan kebersamaan umat Islam. Maka dalam satu negara minimal bersama dalam satu negara. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan ragu ya bahwa kita mengikuti ru'yah Indonesia. Maka puasa hari Arafah kita tanggal berapa? Hari Ahad nanti, bukan hari Sabtu. Tapi kalau mau puasa hari Sabtu bagus juga. Tapi bukan puasa hari Arafah, tapi hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari yang mana jemaah haji kalau hari itu pergi ke Mina, sudah bersiap-siap untuk ihram haji. Dan bagi kita itu hari istimewa juga, disunatkan puasa. Bahkan ya tingkatan puasa itu ya kalau bisa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 puasa semuanya. Kalau tidak nanti ya puasa Nabi Daud, kalau tidak puasa Senin Kamis, kalau tidak puasa tanggal 8 dan 9, kalau tidak juga puasa menjelang sholat Idul Adha. Jadi nanti pas mau sholat Idul Adha jangan makan lontong dulu di rumah. Nanti makan lontongnya pulang sholat baru sarapan. Itu tuh Bapak Ibu sekalian ya. Itu minimal itu. Dan itu disunahkan karena begitulah Rasulullah SAW mencontohkan.